dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan dan tidak dapat diambil atau diberikan oleh pihak lain. HAM mencakup hak untuk memilih agama, menyatakan pendapat, mendapatkan pendidikan, dan lainnya, serta harus dihormati dan dijaga oleh individu maupun negara. Misalnya, kalian punya hak buat memilih agama, bicara pendapat, atau bahkan hak buat sekolah dan belajar. Bayangin kalau tiba-tiba ada yang bilang, kamu gak boleh sekolah karena kamu beda agama. Nah, itu udah melanggar HAM. Jadi setiap orang, mulai dari individu sampai negara, wajib buat jaga dan hormatin hak-hak ini. HAM juga mempunyai ciri-cirinya loh. Yuk kita bahas bareng. Pertama, HAM itu nggak bisa dibeli atau diwariskan. Semua orang punya hak ini secara otomatis ya. Kedua, HAM berlaku buat semua orang. Nggak peduli kamu siapa, entah perempuan, laki-laki, beda agama, ras, suku, semua punya hak yang sama. Terakhir, HAM nggak boleh dilanggar. Artinya, kita harus tetap jaga hak satu sama lain. Pengakuan negara terhadap HAM. Indonesia mengakui bahwa hak asasi manusia adalah hak mendasar setiap orang yang harus dijaga, dihormati, dan ditegakkan. Tujuannya untuk menjunjung martabat kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk HAM. Yang pertama, ada hak personal, kebebasan berpendapat, memilih agama, beribadah, dan berorganisasi. Misalnya, setiap orang memiliki hak untuk berbicara tentang apa yang mereka percayai atau berpartisipasi dalam organisasi yang mereka pilih. Yang kedua ada hak ekonomi. Hak memiliki, membeli, menjual barang, membuat perjanjian, dan bekerja. Artinya, kita bebas memilih pekerjaan dan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, ada hak persamaan hukum. Semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Tanpa diskriminasi, tidak ada seorang pun yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya di hadapan hukum. Yang keempat, ada hak politik. Hak berpartisipasi dalam pemerintah, seperti memilih dan dipilih. Ini merupakan bagian dari demokrasi yang memungkinkan kita berperan dalam menentukan arah pemerintahan. Yang kelima, ada hak sosial dan budaya. Hak atas pendidikan, jasmani sosial, kesehatan, dan budaya. Ini adalah hak yang paling penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap individu. Dan yang terakhir, ada hak peradilan. Hak untuk dibela dalam proses hukum. Jika seseorang merasa haknya dilanggar, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Instrumen hukum untuk HAM di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Yang kedua, ada ketetapan MPR nomor 17/1998 yang menegaskan komitmen HAM. Yang ketiga, ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 untuk penegangan konflik sosial serta berbagai peraturan lainnya. Yang keempat, ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 untuk pengadilan HAM. Yang ketiga, ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Prinsip hak asasi manusia menurut Manfred Noack. Yang pertama, universal atau universality. Yang kedua, tak terbagi atau indivisibility. Yang ketiga, saling bergantung atau interdependent. Yang keempat, saling terkait atau interrelated. Nah, di sini ada Rona K.M. Smith menambahkan prinsip lain, yaitu kesetaraan atau equality dan non-diskriminasi atau non-discrimination. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan. Nah, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki setiap individu tanpa memandang asal, suku, agama, dan latar belakangnya.
Namun, implementasi HAM dapat berbeda di setiap negara karena dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai setempat. Dengan demikian, setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menegakkan HAM, tergantung pada prioritas yang dianggap penting, seperti kebebasan berpendapat atau hak atas keamanan.